Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita yang luar biasa siang hari ini, jemaat yang dikasihi. Dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorak kemuliaan Tuhan Allah kita lebih lagi siang hari ini. Masih dalam hadirat Tuhan. Dipersilakan untuk kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan siang hari ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita nyatakan dari awal sekali lagi. Bila hati terasa berat, amin, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang
hadirat Tuhan, Kau layak kami agungkan, Kau layak kami sembah. Nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu saat ini. Saudaraku, mari bersama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sorai-sorai buat Tuhan. Kita masih bangkit berdiri. Mari lihat kanan kirimu, boleh jabat tangannya. Katakan Yesus mengasihi engkau. Sebab Dia Allah yang ajaib. Mari kita angkat pujian ini. Kita katakan Dia Allah yang tak pernah berubah. Dia mengasihi kita, amin. Yeah. Kau ajaib Tuhan, Kau dahsyat. Mari katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah nikmatnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Kau sungguh ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Takkan berubah, tak berubah kasih-Nya. Kau mengasihiku, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Katakan Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib, Engkau sungguh ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya. Katakan setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, takkan berubah, tak berubah kasih-Nya. Kami rasakan setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab ada mujizat, ada Kau nyatakan mujizat-Mu, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari beri sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Lebih lagi kita angkat pujian ini, sebab kebesaran-Mu Tuhan tak tertandingi. Engkau Tuhan yang besar, lebih dari apapun. Kami mau nyatakan mari katakan bersama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan Kau Raja
menebusku. Sebab hanya Engkau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap bersorak buat Tuhan, kita lebih katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau pegang hatiku, segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Yesus. Hanya bersorak buat Tuhan kita. One, two, three, say. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kuatku, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Rajaku, Kau Tuhan penyelamatku, penebusku. Katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Lebih lagi bersorak buat Tuhan kita. One, two, three, say. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dan segalanya Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Mulia. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah Doa diadakan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi dan setiap hari Sabtu minggu kedua pada pukul 10 pagi. Bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Mari persiapkan hatimu ke hadapan Tuhan siang hari ini. Lebih dalam lagi masuk dalam hadiratnya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hatimu. Kami kagum dan akan hormat akan Engkau Bapa. Terima kasih banyak untuk semua anugerah yang Kau berikan bagi kehidupan kami.
Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Allah kita siang hari ini, kita nyatakan dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami nyatakan hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Saya undang jemaat yang dikasih untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan kami nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat, yang dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Setiap hari kasih karunia-Mu selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, tidak ada alasan buat kami tidak bisa menyembah Engkau. Karena kami tahu kalau kami bisa ada hari ini itu semua anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ajari kami lewat firman-Mu bahwa kami terus masuk dalam rencana-Mu. Buat iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Hamba mohon anugerah-Mu, biar yang lemah hari ini kuat kembali. Bahkan yang butuh kesembuhan, biarlah kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom saudara. Sekali lagi minta tolong nanti mungkin pemain keyboard boleh di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita mau renungkan firman Tuhan. Tema khotbah pagi hari ini adalah berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Mari kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dan ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dan ayat 36. Mari kita baca dengan kuat. 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Satu ayat lagi, 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. 1 Samuel 18 ayat 14, mari kita baca 2, 3. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, berapa banyak saudara yang pengen banget hidup saudara berhasil? Apa yang saudara kerjakan dibuat Tuhan berhasil? Amin. Saya percaya semua orang ingin berhasil, betul? Tapi mari perhatikan di sini, 1 Samuel 18 ayat 14 bilang gini, Daud berhasil di segala perjalanan. Saya berdoa setiap kita semua yang ada di ruangan ini, dari hari ini sampai akhir perjalanan hidup kita, semuanya Tuhan buat berhasil. Amin. Nah, kata kuncinya dibilang begini, karena Tuhan mendapati Daud bin Isai, orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara tahu nggak arti Daud itu apa? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu? Daud itu artinya yang dikasihi. Siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Oh enggak ada ya? Kalau lihat wajah-wajahnya sih pasti pernah jatuh cinta ya. Kalau saudara jatuh cinta sama seseorang, apa sih yang saudara lakukan? Supaya orang itu juga jatuh cinta sama saudara kira-kira? Apa Bu? Memberi perhatian? Dalam bentuk apa? Kasih sayang. Kalau lagi pacaran, sebelum pacaran biasanya supaya dia tuh tertarik sama kita, akhirnya pacaran dan akhirnya menikah sama kita. Pasti kita akan sediakan waktu, betul nggak? Nanya kabarnya, pokoknya segala cara kita lakukan. Dulu waktu saya jatuh cinta sama istri saya ini kan ketua Komsel ya, ketua FA atau KUL sekarang. Jadi karena hati saya doa, Tuhan kasih dong pasangan hidup buat saya gitu ya. Siapa orangnya, Tuhan mulai taruh hati itu buat
istri saya sekarang ini. Karena saya ini penilik atau pengawas, dulu namanya pengawas rayon untuk kul-kul yang ada. Saya selalu kunjungan beberapa kul yang ada di bawah saya. Tapi yang paling sering saya kunjungi adalah kul yang ada di bawah dia. Paling sering saya datang. Habis itu nanti banyak cara deh. Kita harus antar anggota kul loh. Jadi antar dia anggotanya kemana. Padahal rumahnya paling dekat. Satu hari dia tanya, loh kok saya terakhir yang diantar? Saya bilang gini, enggak apa-apa yang jauh dulu takut kemalaman. Tujuan saya adalah supaya saya punya banyak waktu untuk ngobrol cerita sama dia. Saya cari tahu ulang tahunnya. Oh ulang tahunnya ini. Kira-kira dia suka apa ya? Saya mulai cari. Begitu ulang tahun saya kasih kado. Waduh, saya berharap dia kasih perhatian. Dan dia juga jatuh cinta sama saya. Pokoknya apapun saya kasih perhatian. Tanya kabarnya. Dia masih kuliah waktu itu. Saya udah kerja. Sampai satu hari saya menyatakan cinta. Ya, gitu ya. Saudara pernah ditembak, yang wanita yang nembak duluan apa pria yang nembak duluan? Hah? Emansipasi Pak. Saya bilang begini, Tuhan taruh kamu tuh di hati saya dan kamu jadi pasangan hidup saya. Saudara, dia langsung terbang gitu. Lalu dibilang, ku jawab ya gitu. Enggak, dia bilang gini, nanti dulu ya Kak, saya doa dulu. Aduh, saya bilang, saudara tahu kapan dia jawab? 6 bulan kemudian. Dia harus uji di hadapan Tuhan. Tapi saya terus kasih perhatian demi perhatian sama dia. Saya doain dia. Sampai 6 bulan kemudian dia mulai jawab saudara. Begitu perhatian saya, kasih sayang saya mulai ditanggepin. Waduh saya senangnya luar biasa. Dan dia bilang begini. Kak, jangan kasih tahu yang lain ya. Saya iya. Tapi jangan kasih tahu ya. Diam-diam aja. Saya kasih perhatian, apa aja yang terbaik saya berusaha untuk kasih perhatian. Saya dengar baik-baik. Kata Daud di sini artinya yang dicintai. Kalau sama manusia aja yang kita cintai, kita berani kasih yang terbaik. Saya mau bilang gini, kalau saudara bisa jadi orang yang dicintai oleh Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik buat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara mau jadi orang yang berhasil? Saudara mau disertai Tuhan? Pertanyaan yang kedua, apa sih yang Bapak Ibu tahu tentang Daud? Kira-kira? Apa Pak kira-kira yang Bapak tahu tentang Daud? Hah? Si bungsu. Kalau di sini tahu tentang Daud? Kira-kira apa? Hah? Apa? Oh gembala. Berapa dombanya? 1.000? 2, 3 ekor. Terus apa lagi? Seorang pemuji penyembah. Ini karena imam musik yang ngomong. Terus apa lagi kira-kira yang lulusan sekolah minggu? Kisah tentang Daud apa yang diingat? Oh, mengalahkan Goliat. Ya. Ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari Daud. Daud itu anak nomor 8 paling bontot. Nanti baca 1 Samuel 16 ketika Tuhan suruh Samuel mengurapi salah satu dari anak Isai untuk menggantikan Saul karena roh Allah sudah meninggalkan Saul. Dia kasih tahu sama keluarga Isai, tolong nanti jejerin anak-anakmu, karena salah satu dari mereka akan diurapi. Begitu
Samuel lihat Eliab datang, Samuel berpikir begini, nah ini dia yang diurapi oleh Tuhan. Karena Eliab itu tentara. Jadi orang-orang yang terpandang pada masa itu tentara. Anaknya 3 itu tentara. Eliab, Abinadab, dan Syama. Begitu mau diurapi Tuhan bilang gini, dari sejak semula aku sudah menolak dia. Manusia hanya melihat apa yang dia bisa lihat. Tetapi aku melihat hati. 1, 2, 3, sampai yang ke-7. Lalu Samuel bilang begini, apakah cuman ini anakmu? So bisa bayangkan orang tuanya aja bisa lupa sama anaknya. Saya percaya sekian detik dia mikir gitu. Kayaknya udah lengkap. Tapi Samuel bilang gini, kita gak bakalan makan sebelum anakmu datang. Berarti ada yang hilang di situ. Isai bilang, sorry. Mungkin gitu ya. Ada 1, ngangon dong. Masih muda. Gak masuk hitungan, gak mungkin ini bisa menjadi ganti raja Saul. So bisa bayangin, anak bontot gak dapat perhatian dari orang tua, gak dihargai. Wow. Ini juga mungkin mewakili kita semua. Mungkin ada di antara kita yang kelihatannya gak dapat perhatian, gak dihargai, nameless, faceless. Orang gak lihat kita, gak pandang kita. Tapi kita belajar dari Daud. Di tempat yang jauh, di padang pengembalaan, di padang gurun sana yang kering kerontang, panas, bau domba, kulitnya hitam. Tapi justru di situ Tuhan membentuk Daud. Ketika Daud datang, Samuel keluarkan minyak dari tanduk. Saudara tahu, minyak pengurapan itu ditaruh di tanduk. Untuk mengurapi seseorang, ada sesuatu yang harus dibunuh. Karena tanduk mau diambil, berarti dombanya harus mati. Saudara, kita semua di ruangan ini, sebenarnya oleh karena dosa kita gak berharga. Tapi karena ada satu pribadi yaitu Yesus. Dia rela menjadi anak domba yang disembelih. Membayar kita dengan harga yang lunas dibayar. Sehingga hidup kita dipulihkan. Dan pengurapan Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Daud tidak terganggu ketika dia sepertinya gak dihargai. Tapi justru di padang pengembalaan, justru di situ dia kenal Tuhannya. Alkitab berkata Daud itu orang yang dicintai oleh Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Wow, apa sih yang spektakuler yang dilakukan Daud sehingga Tuhan itu kayaknya kagum gitu? Ayo coba renungin saudara. Kalau buat kita saudara kagum dengan seseorang apa kira-kira? Keren mungkin, betul? Suka bantu orang. Wah suaranya bagus. Korbannya keren. Kaya raya, naik mobil, seri terbaru. Mungkin itu buat kita kagum. Tapi aneh, Tuhan kagum sama Daud. Dia gak lakukan yang aneh-aneh. Dia gak punya kekayaan, dia cuma punya 2 ekor domba. Itu pun titipan. Dia orang yang sepertinya tertolak. Apa yang membuat Daud itu diurapi oleh Tuhan? Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Ada amin saudara? Tapi bagaimana Tuhan bisa memunculkan Daud sehingga dia bisa dipandang oleh semua orang? Sehingga dia muncul jadi raja pengganti Saul. Dari orang yang gak dianggap gak masuk hitungan. Anak ke-8, anak bungsu. Diperkirakan usianya tuh 17 tahun waktu itu.
Sementara tentara itu usianya di atas 20 tahun. Baru boleh jadi tentara. Enggak ada. Enggak masuk standar. Tapi Tuhan tahu kapan orang itu akan diangkat oleh Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Tuhan tahu kapan dia akan mengangkat saudara. Dia tahu kapan untuk menolong saudara. Supaya ketika Tuhan angkat, Tuhan tolong saudara. Tidak ada kesombongan dalam hidup kita. Karena kita tahu semua itu karena kasih karunia Tuhan. Ada amin saudara? Tiba-tiba Tuhan izinkan bangsa Israel berhadap-hadapan dengan Filistin. Dan ada satu orang pangeran, pendekarnya orang Filistin. Namanya siapa? Goliat. 40 hari mereka berhadap-hadapan di lembah Tarbantin. Enggak terjadi peperangan. Sampai akhirnya yang jengah itu Goliat. Dia bilang begini, ngapain kita tatap-tatapan? Sekarang gini deh, kirim satu orang dari sana, hadapi saya. Kalau dia bisa kalahkan saya, berarti orang Filistin semuanya jadi hambamu. Tapi kalau saya yang kalahin, maka semua kalian jadi hambanya orang Filistin. Ketika Goliat ngomong begitu saudara, di 1 Samuel 17, maka cemaslah hati Saul dan seluruh pasukannya dan mereka kabur, mereka ngumpet di dalam kemah, mereka ketakutan. Pertanyaan saya, saudara mau jadi orang-orang yang berhasil? Saudara mau jadi orang-orang yang naik bukan turun? Saudara mau dimuliakan Tuhan? Amin. Izinkan Goliat datang dalam hidupmu. Kok gak ada yang amin? Tadi aminnya kencang. Saudara mau diangkat oleh Tuhan? Izinkan Goliat datang dalam hidupmu. Aminnya agak minor saudara ya. Yang sekarang aja udah menyeramkan, apalagi Goliat. 6 hasta, lebih kurang 2,7 atau 3 meter saudara. Sementara Daud masih bocil. Orang tuanya Isai bilang, Daud coba lihat kakak-kakakmu nih, ada tepung, ada roti, ya ini ada keju, kasih sama pemimpin perangnya di sana, pemimpin 1000. Lalu waktu dia datang, dia dengar tuh omongan si Goliat tuh. Utus orang lawan aku. Aku menantang semua barisan Allahnya Israel. Gak ada yang berani. Begitu Daud dengar itu, dia bilang begini. Itu Daud ya. Saudara dengar baik-baik. Daud itu orang yang punya jiwa entrepreneur juga loh saudara. Karena dia bilang begini, siapa yang bisa kalahkan dia, dapat apa? Dia punya jiwa pengusaha juga ternyata saudara. Dia bilang gini. Orang-orang bilang gini, kalau bisa kalahin dia, maka dia akan jadi kaya raya, jadi mantunya Saul, seluruh keluarganya dibebaskan pajak. Weh. Lalu Daud menghadap Saul, dia bilang, Tuanku jangan tawar hati. Aku yang pergi lawan. Saul bilang, nak, dia dari sejak muda udah jadi prajurit. Kamu itu masih bocil. Belum pernah perang, gak pernah terlatih perang, cuman ngangon dom. Dengar, Tuhan gak terganggu dengan yang di luar kita. Tuhan lihat hati kita. Kalau saudara melekat sama Tuhan, saudara dekat sama Tuhan, saya mau bilang begini, yang besar yang punya langit dan bumi, itu yang bergerak untuk menghancurkan setiap Goliat demi Goliat demi Goliat yang saudara hadapi hari-hari ini. Engkau yang sakit disembuhkan Tuhan. Usahamu mungkin lagi goyang, Tuhan akan campur tangan. Ada amin saudara? Dikasih bajunya Saul, dia gak mau. Karena gak bisa dia pakai.
Dia bilang, aduh aku nggak biasa. Ya udah aku pakai apa yang aku punya. Jadi dengar baik-baik. Dia pergi, dia bawa tongkat, dia bawa ali-ali, dan di kantongnya ada 5 batu licin. Dan dia bilang sama Goliat, kamu mendatangi aku dengan tombak, lembing, dan pedang. Tapi aku mendatangi engkau di dalam nama Allah segala barisannya Israel. Dan di tangan Tuhan peperangan. Dengar, mungkin kita terbatas. Sesuatu yang mengerikan di depan ini sedang terjadi. Masalah ekonomi sedang terjadi. Peperangan ada di mana-mana. Dan itu berdampak besar bagi ekonomi kita. Mungkin juga hari-hari ini keluarga kita yang kena serang. Tapi hari ini percayalah. Dunia boleh mereka-rekakan yang jahat. Tapi surga tetap mampu mereka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara yang mengasihi Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Allah kita. Amin, saudara. Dia datang ke medan peperangan. Dia bawa tongkat. Apa kata Goliat? Dia ketawa geli. Dia bilang, waduh ini bocil. Anjingkah aku sehingga engkau bawa tongkat? Waduh, dia merasa tersinggung, saudara. Aku akan serahkan engkau kepada binatang buas dan burung-burung buas. Daud bilang begini, Tuhan sudah menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku yang akan penggal kepalamu. Dan aku serahkan dagingmu dan seluruh orang Filistin kepada binatang-binatang liar dan burung-burung buas. Saya percaya omongan itu diketawain oleh Goliat. Bahkan orang-orang Israel yang lagi nonton, itu diketawain, saudara. Kakaknya mungkin bilang ini, aduh ampun nih bocah. Aduh, bikin gara-gara aja. Waktu Goliat mulai maju, dia lari dan dia ambil alih-alih. Dan waktu dia putar, tiba-tiba kena di mananya? Tepat di jidatnya. Betul nggak? Saya mau tanya, dia mati karena kena batu itu? Saya pikir matinya mendadak karena dia syoknya luar biasa. Kena serangan jantung. Buk! Kaget. Dan jatuh. Buk! Mati. Dan Daud ambil pedangnya Goliat. Dia datang tidak berperang dengan pedang. Tapi dia datang di dalam nama Allah segala barisan Israel. Saudara ada di pihak mana sekarang? Engkau mau berperang pakai kekuatanmu, atau engkau mau berperang bersama Tuhan segala barisannya Allah Israel? Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah dengar, semua Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Allah kita. Saya sepakat dengan saya? Ini real peperangan, hidup dan mati. Dan yang kita hadapi ke depan ini juga real antara hidup dan mati. Dunia ini berubahnya luar biasa cepatnya. Belum lagi semua sakit penyakit yang kita nggak ngerti. Belum lagi krisis ekonomi yang kita nggak tahu, diprediksi nanti tahun depan lebih parah. Belum lagi teknologi yang bisa menggantikan fungsi manusia. Sesuatu yang menakutkan ada di depan kita. Tapi dengar baik-baik, dari sejak semula kitab Kejadian berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya.
Artinya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya firman Tuhan tidak pernah berubah. Saudara diberi otoritas untuk memerintah di atas muka bumi ini. Ada amin, saudara? Wow. Goliat yang segede itu kalah. Dan Tuhan pakai peristiwa itu untuk mengangkat Daud. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita menghadapi Goliat demi Goliat dalam hidup kita, justru itu menjadi batu lompatan untuk Tuhan mengangkat saudara. Justru itu caranya Tuhan membuat kita semakin kenal siapa Tuhan kita. Justru itu dipakai oleh Tuhan supaya kita bisa mengalami firman Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kapan kita bisa mengalami mujizat? Kalau kita tidak pernah mengalami sesuatu yang kelihatannya gak mungkin dilakukan oleh manusia. Amin, saudara? Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau mengalami mujizat Tuhan? Kita belajar seperti Daud. Daud adalah orang yang dicintai. Mari sama-sama katakan, saya dicintai Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita dicintai oleh Tuhan? Daud itu seorang penyembah. Mazmur 22 berkata, padahal engkau yang kudus, yang bertahta di atas pujian dan penyembahan orang Israel. Betul, saudara? Di mana Daud bisa mengenal Tuhan begitu dalam, saudara? Waktu dia ngangon domba. Di dalam kesendiriannya. Dia diganggu oleh siapa? Beruang. Diganggu sama siapa? Singa. 2 ekor domba cuman 2. Kalau Daud mau ngambek, dia biarin aja tuh diterkam, betul gak? Capek amat cuman 2. Tapi lihat di sini, Daud orang yang dapat dipercaya. Mau 2 kek, 3 kek, dihargai atau enggak dihargai, tapi dia tetap menjadi orang yang dapat dipercaya. Di dalam kesendiriannya dia melihat bagaimana tangan Tuhan menolong dia. Singa dan beruang dia kalahkan. Waktu kepala domba itu ada di mulut singa, dia kejar dan dia tarik mulutnya. Dihajar sama dia. Dan dombanya selamat. Waktu dia diserang, itu janggutnya singa. Dia tarik, dia putar-putar. Mungkin kayak gini kali ya. Waktu ada singa, beruang datang. Kan dia duduk-duduk banyak batu kan di situ kan di gunung-gunung. Betul gak, Sob? Dia ngapain kira-kira sama batu? Sob pernah iseng-iseng di pinggir sungai gitu? Kalau ada batu? Pernah lempar-lempar batu? Cus, betul gak? Saya percaya, dia ambil batu, dia taruh di ali-alinya, dia putar, dia lempar, dang, meleset. 2 kali, dang, meleset. Tapi lama-lama jadi orang yang sangat ahli menggunakan ali-ali. Begitu singa atau beruang datang, dia hajar, dang, dang. Dia presisi. Untuk jadi orang yang berhasil, gak jadi dalam 1 malam. Perlu ketekunan. Perlu latihan, demi latihan, demi latihan. Sampai saudara menguasai apa yang menjadi tanggung jawab saudara. Yang setuju katakan amin. Di atas semua, justru di situ dia kenal Tuhan. Dia menciptakan kitab Mazmur, hampir semua. Yang ciptakan siapa? Daud. Di dalam kesendiriannya, dia merasakan Tuhan hadir di sana dan memeluk dia. So pernah sendirian di ruang doa saudara? Ketika saudara nggak tahu mau bikin apa lagi. Tapi saudara mengambil keputusan untuk tenggelam dalam hadirat Tuhan. Bukan tenggelam dalam masalah. Dan tiba-tiba hadirat Tuhan turun.
seperti seolah-olah dia sedang memeluk kita. Dan hati kita hancur. Kita nangis di hadapan Tuhan. Pernah punya pengalaman itu? Pengalaman itu yang membuat Daud bilang begini. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Daud belum ada di dalam kerajaan. Dia di padang gurun, panas terik, kulitnya hitam, bau domba. Tapi buat dia, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya Daud sedang bilang gini, Tuhan, Engkau segala-galanya buat aku. Aku gak mau kehilangan hadirat-Mu Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Jangan biarkan kesibukan kita, berkat Tuhan, masalah membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi biar hari ini kita mengambil keputusan. Kita mau seperti Daud yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Tuhan punya semua kok. Dan dia kepengen kasih semua yang dia punya. Tapi dia gak mendapati orang-orang yang model begini. Saya berdoa hari ini, Tuhan mendapati Daud-Daud di tempat ini. Yang selalu ingin terhubung dengan Tuhan. Ingin dekat sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Ambil sikap seperti Daud. Jadilah seorang penyembah. Yang kedua, saudara. Ketika Daud ngangon 2-3 ekor domba. Ada gak alasan buat Daud untuk biarkan itu diterkam? Bisa saja kalau dia ngambek, betul? Dia akan bilang gini, dimakan sama singa apa? Supaya dia nggak punya kerjaan lagi. Bisa. Dengar. Orang yang mau menerima perkara-perkara yang besar dari Tuhan, dia harus mau belajar yang kedua, setia dalam perkara kecil. Jadi orang yang dapat dipercaya. Tidak ada satupun bisa jadi simsalabim dalam waktu singkat jadi besar. Semua harus dimulai dari benih yang kecil. Tapi ketika kita didapati setia, kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Percayalah, usahamu pasti diberkati oleh Tuhan. Karirmu pasti diberkati oleh Tuhan. Pelayananmu pasti diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan mendapati kita orang yang setia di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, saya akan tutup di sini. Dengar baik-baik. Untuk dia bisa jatuhkan Goliat pakai alih-alih. Nggak bisa jadi dalam 1 malam. Dia perlu latihan, demi latihan, demi latihan. Sampai dia presisi. Waktu dia lempar itu jadi. Yang ketiga, setiap orang yang mau jadi orang yang berhasil. Dia harus jadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang serius katakan amin. Saudara, kita harus terampil dengan apa yang kita punya. Saudara mau jadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan mut-mutan. Walaupun hari ini kita sedang kena masalah, tetap serius untuk melayani Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari bangkit berdiri. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada
1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi mari angkat tangan kita katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Biar firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali. Dalam perjalanan hidup kita pasti ada Goliat-Goliat yang kita hadapi. Tapi belajarlah seperti Daud, jadi orang yang dicintai oleh Tuhan. Yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dia seorang penyembah. Bukan di dalam kerajaan, tapi justru di padang pengembalaan. Di padang gurun yang panas. Bau domba. Dikelilingi oleh singa dan beruang. Tapi justru di situ dia terkoneksi dengan Tuhan. Jangan terganggu dengan apapun yang ada di sekitar kita hari-hari ini. Belajar untuk menenggelamkan diri kita di dalam hadirat Tuhan. Belajar seperti Daud. Dia gak kepengen kehilangan Tuhan. Daud pernah bilang begini, selain Engkau tidak ada yang lain ya Tuhan. Yang aku ingini di bumi, yang aku ingini di surga. Biar itu ada di hati kita hari-hari ini. Apapun boleh hilang dari hidup kita. Tapi jangan pernah izinkan iblis mencuri hadirat Tuhan dari hidup kita. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Setia sama Tuhan. Sekalipun sepertinya belum ada hasilnya. Tapi belajarlah untuk setia. Karena orang yang setia, dia akan menjadi hamba yang baik dan setia. Dan dia akan masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Tuhan tidak akan pernah izinkan pencobaan melebihi kekuatanmu. Keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan pasti menyertai kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Berkati gerejamu, berkati umatmu di tempat ini. Berkati kami semua Tuhan. Sehingga waktu kami datang, kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan. Sepanjang sisa tahun ini kami melihat tangan Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Saudaraku pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah dicurahkan berlimpah-limpah memenuhi kehidupan kita di dalam nama Yesus. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, Ia akan terus menuntun dan mengajar, memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
dan bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, terus memberkati. Sebagai pesan